Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga saja kabar Anda baik, Anda juga dalam kondisi yang sehat. Senang sekali saya dan Nacong kembali menjumpai Anda di seputar Aini Sulsel untuk edisi hari ini Rabu penanggalan 30 November 2022. Sejumlah informasi utama kami yang hadirkan di antaranya. Pelaku oknum pecatan TNI tipu seorang polisi 250 juta rupiah dijanjikan lulus dalam tes sekolah inspektur polisi. Oknum polisi arogan terhadap santri ditahan di Mapolda Sulsel. Kendaraan listrik hasil karya anak lorong asal kota Makassar siap menjelajahi lorong wisata. Dan berikut informasi kami selengkapnya. Pemirsa berniat ingin lulus dalam tes sekolah inspektur polisi sumber sarjana untuk menjadi seorang perwira polisi, seorang anggota kepolisian menjadi korban penipuan dengan kerugian hingga 250 juta rupiah. Pelaku merupakan oknum pecatan TNI menjanjikan ke korban dapat mengurus hingga korban lulus dan menjadi seorang perwira polisi. Seorang pecatan TNI berinisial MU nekat melakukan penipuan. MU diduga menipu Bintara Polri inisial SL agar lulus menjadi perwira melalui sekolah inspektur polisi sumber sarjana. Akibatnya SL pun mengalami kerugian hingga 250 juta rupiah. Tidak terima, SL melalui istrinya Nur Ramlah Tanti pun melaporkan kasus ini ke Polda Sulsel. Kasus ini bermula saat Nur bersama suaminya bertemu dengan terlapor di Kabupaten Jeneponto pada Januari 2022. Pelaku kemudian menawarkan jasa kepada SL untuk mengurus korban dan dapat meluluskan korban untuk ikut SIPSS dengan mudah. Pelaku mengaku akan berkomunikasi dengan kenalannya dengan jenderal dan petinggi lainnya di Mabes Polri. Itu dia iming-imingi untuk jadi SIP tuh, ikut sekolah ini perwira suamiku. Sampai ya. Suami tuh yang dijanjikan untuk masuk polisi. Itu mulai kapan dia janjikan? Mulai dari tahun ini. Tahun ini, bulan-bulan berapa? Bulan-bulan Februari. Februari. Iya. Januari Februari itu kejadiannya. Terus di bulan Februari itu saya transfer uang. Berapa? Awalnya 50 juta. Iya. Yang minta dia? Iya, yang minta Pak Munawar. Terus 200-nya menyusul. 200 jutanya. Gimana 200 juta itu? Transfer, iya. Transfer. Iya, transfer. Korban yakin kepada pelaku lantaran pelaku menunjukkan foto-foto petinggi Polri dan beberapa jenderal lainnya, sehingga korban terperdaya oleh bujuk pelaku. Namun hingga kini, lama tidak ada kabar dan janji lulus SIPSS pun tidak ditepati. Akhirnya korban melaporkan kasus ini ke Polda Sulsel. Nur berharap MU segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Ini tahun nggak ada, iya. Nggak ada fotonya. Pemirsa, mobil kontainer tertimpa pohon tumbang di Poros Palopo, Makassar. Meski sempat terjebak di kabin, namun sopir dan kondektur selamat berkat pertolongan dari warga. Mobil kontainer tujuan Makassar tertimpa pohon saat mengantri bersama puluhan kendaraan di jalur Trans Sulawesi untuk melintas di jembatan Sungai Pikun yang rubuh beberapa waktu lalu. Saat sedang mengantri, tiba-tiba angin kencang disertai hujan lebat melanda. Pohon yang berdiameter 80 cm kemudian tumbang dan menimpa bagian depan mobil. Meski sempat terjebak di kabin, namun sopir dan kondektur berhasil selamat setelah menghindar dan menangkis kaca mobil yang pecah. Dibantu oleh warga dan polisi, pohon tumbang kemudian dievakuasi dari badan mobil. Agar tidak menimbulkan kemacetan panjang, polisi kemudian menderek mobil tersebut ke kantor Bulog untuk dilakukan perbaikan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa dalam peristiwa itu, namun antrian panjang tidak terhindarkan. Alhamdulillah untuk sopir kendaraan tersebut tidak mengalami luka parah dan kendaraannya sekarang kami amankan di depan Bulog di Jalan Jenderal Sudirman yang untuk jalanannya kategorinya luas untuk tidak mengakibatkan kemacetan.
Polisi menghimbau agar warga tidak memarkir dan bernaung di bawah pohon, apalagi saat terjadi hujan dan angin kencang. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Guna untuk menyelamatkan aset dan pedagang yang berada di Pasar Butung, Wali Kota Makassar rencananya akan mengambil alih pengelolaan Pasar Butung pasca tertangkapnya pengelola Pasar Butung oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Makassar atas kasus dugaan korupsi dana sewa los yang merugikan negara sebesar 15 miliar rupiah. Pusat grosir Pasar Butung yang terletak di Jalan Pasar Butung, Kecamatan Wajo saat ini tengah berpolemik pasca tertangkapnya pengelola Pasar Butung yang juga merupakan Ketua Koperasi Serba Usaha atau KSU Binaduta berinisial AY. AY ditangkap oleh tim penyidik Kejari atas kasus dugaan penyelewengan sewa los dan jasa produksi Pasar Butung yang ditaksir mencapai 15 miliar rupiah dan penyegelan kantor pengelola Pasar Butung. Menyikapi hal itu, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto langsung menggelar rapat tertutup dengan berbagai pihak di ruang rapat Wali Kota Makassar. Menurut Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, pengelolaan Pasar Butung rencananya akan diambil alih oleh Pasar Raya Makassar. Ada 3 hal. Yang pertama penegakan hukum, hukum harus tegak. Kedua penyelamasan aset, karena itu perintah negara. Dan yang 3 penjaminan bahwa ekonomi berlangsung dengan baik. Di sana Pak ya, di kawasan. Ya, ini 3 itu harus lawan. Tidak boleh terganggu ekonomi karena posisi Pasar Butung itu pasar grosir Indonesia Timur. Sehingga apalagi inflasi sekarang kan tidak boleh terganggu sama sekali. Jadi ada 3 hal yang kita sepakati. Pasar aset seperti apa? Penyelamatan aset. Ya, penyelamatan asetnya. Iya, karena itu kan sebenarnya posisi sekarang sejak 2019 itu sudah ada penyerahan oleh PT Ladundung ke pemerintah kota. Tapi kebetulan tepat pada saat saya berakhir masa jabatan 8 Mei. Nah, pada saat bukan saya itu tidak dieksekusi. Masuklah pengelola yang tidak punya legal standing. Nah, ini yang namanya penegakan hukum. Kita mau ambil kembali kita punya aset. Karena secara proses hukum sudah lengkap. Jadi pengelola sekarang itu tidak punya legal standing, artinya tidak punya dasar hukum. Sementara menurut Dirut PD Pasar Raya Ihsan Abdu, pasca tertangkapnya pengelola Pasar Butung atas dugaan korupsi sewa los sebesar 15 miliar rupiah, pihaknya tidak pernah berpikir berbenturan dengan pedagang. Justru ia mengatakan ingin menyelamatkan pedagang. Tidak ada penyegelan Pasar Butung, melainkan kantor pengelola Pasar Butung yang disegel. Ya, tidak ada dikatakan penyegelan Pasar Butung. Yang ada adalah penyegelan kantor pengelola yang kemarin Pasar Butung. Dan tidak ada sisi teknis yang mengatakan kemarin saya dapat info bahwa pihak kejaksaan atau pemerintah kota itu melakukan pemadaman listrik apa segala macam. Itu tidak ada. Tidak pernah ada. Dan alhamdulillah kemarin waktu di kejaksaan sudah dijelaskan seperti itu. Yang mewakili pedagang kemarin katanya itu sudah mengerti soal itu. Sementara untuk rencana pengambilan alih pengelolaan Pasar Butung, pemerintah Kota Makassar akan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar perekonomian di Pasar Butung berjalan dengan baik. Berdasarkan data PD Pasar Raya Makassar, los yang berada di Pasar Butung sekitar 1.000 lebih, namun yang beroperasi saat ini sebanyak 900 pedagang. Dari Makassar, Muhammad Fadli, iNews melaporkan. Sementara itu kisru Pasar Butung makin memanas. Pengelola Pasar Butung memilih untuk bertahan menyusul rencana pengambil alihan pengelolaan pasar oleh perusahaan daerah pasar Kota Makassar. Pasalnya, pengelola mengklaim jangka waktu untuk pengelolaan baru berakhir pada tahun 2037 mendatang. Selasa pagi, Pasar Butung kembali ditutup oleh pihak pengelola Pasar Butung. Pasalnya penutupan ini sebagai bentuk penolakan rencana pemerintah Kota Makassar yang akan mengambil alih Pasar Butung untuk dikelola perusahaan daerah Pasar Kota Makassar. Melalui kuasa hukum, pengelola Pasar Butung memberikan keterangan terkait penutupan Pasar Butung. Hari Jumat lalu itu kantor KSU itu disegel oleh kejaksaan karena memang ada
kasus pidana yang menurut dia itu kita dianggap merugikan negara. Ini sementara penyidikan kejaksaan dan ketuanya lagi ditahan. Kita akan uji di pengadilan nanti seperti apa putusannya. Nah, setelah dilakukan penahanan, pihak wali kota sama PD Pasar menghembuskan informasi kepada kita bahwa pengelolaan ini mau diambil alih. Kenapa mau diambil alih? Sementara kita punya kontrak dengan PD Pasar, dengan wali kota itu berakhir sampai 2037, Pak. Masih ada kontrak kita 2037. Kenapa KSU Bina Duta ini yang mengelola? Karena yang membentuk KSU itu adalah yang membangun ini pasar Butun dan yang membiayai. Sehingga dikasih kompensasi dia untuk mengelola sampai tahun sekian, 2037, untuk mengembalikan nilai investasinya. Nah, sementara berlangsung ini, tiba-tiba wali kota mau ambil alih. Pasti kita bertanya kenapa? Kenapa mau diambil alih? Apa masalah? Kalau ada misalnya masalah yang perlu dibicarakan, undahlah kita duduk bersama. Apa yang perlu dibicarakan? Apa yang perlu ditinjau? Adendum, mau diadendum perjanjian, silahkan kita sepakati dulu. Jangan rencananya itu mau ambil alih, nanggap kita ini tidak menyetorkan kewajiban kita. Tetapi bukan kita yang tidak mau menyetorkan. Pihak PD Pasar dibawakan uang, dia tidak mau terima. Jadi seakan-akan kita ini dicarikan cara supaya penyidik kejaksaan itu masuk. Dan seperti itu skenario-nya sekarang. Orang kejaksaan melarang PD Pasar menerima tahun 2019. Setelah tidak ada diterima, langsung adakan penyelidikan. Sekarang sudah penyidikan. Nah, beliau itu menggunakan, kejaksaan itu menggunakan institusi menghitung kerugian negara yang tidak berwenang. Yang berwenang untuk menghitung kerugian negara adalah BPK. Itu dalam undang-undang BPK. Rencananya pihak pengelola pasar akan kembali membuka Pasar Butung Rabu ini setelah menjelaskan polemik yang terjadi antara pengelola Pasar Butung dan pihak pemerintah Kota Makassar. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, oknum polisi yang diketahui berinisial Brigadir A kini telah ditahan di Mapolda Sulawesi Selatan dan terancam sanksi kode etik. Mirisnya tindakan ini dilakukan lantaran oknum polisi tersebut kesal dengan ulah pelemparan batu di kawasan perumahannya yang kerap terjadi di malam hari. Rekaman kamera CCTV yang viral di media sosial memperlihatkan aksi seorang oknum polisi berinisial Brigadir A yang melakukan pengancaman di sebuah pondok pesantren Tahfizul Quran Imam Al-Zuhri, Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tidak hanya mengancam, oknum polisi juga bahkan nyaris memukul dan menodongkan senjata api miliknya kepada sejumlah santri pondok pesantren. Atas perbuatannya, kini oknum polisi berinisial Brigadir A yang diketahui bertugas sebagai anggota Satlantas Polrestabes Makassar telah ditahan di ruangan khusus Mapolda Sulawesi Selatan setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan di ruang Bid Propam Polda Sulawesi Selatan. Dalam pemeriksaan tersebut, Brigadir A diduga telah melakukan tindakan melanggar kode etik dengan menggunakan senjata api organik milik Polri untuk melakukan pengancaman terhadap sejumlah santri pondok pesantren Tahfizul Quran Imam Al-Zuhri. Mirisnya, motif pengancaman dan penodongan senjata api yang dilakukan oleh oknum polisi Brigadir A ini dilakukan karena kesal dengan ulah pelemparan batu di kawasan perumahan yang ditinggalinya di malam hari yang diduga dilakukan oleh sejumlah santri di pondok pesantren tersebut. Namun nyatanya aksi pelemparan batu itu dilakukan oleh orang tidak dikenal dari hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan sejumlah anak kecil yang melakukan pelemparan batu. Jadi masyarakat yang ada di sana, termasuk pemilik rumah atas anggota tersebut, atas nama A, itu keluar mengecek, ternyata dapat informasi bahwa pelemparan berasal dari pesantren. Ya, setelah terjadi keributan, datang pemilik pesantren dan mengecek di CCTV, ternyata di CCTV bukan dari
pondok pesantren yang melempar, tetapi ada orang yang melempar ke perumahan tersebut. Nah, dengan nada pengancaman dan mengeluarkan senjata, anggota yang berinisial A ini yang berasal dari anggota Satlantas Polrestabes Makassar yaitu melakukan tindakan yang mungkin melanggar kode etik. Nah, tindakan yang sudah dilakukan oleh Propam, tindakan tegas yang diambil adalah sudah melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saudara A, yaitu sudah diamankan di tempat khusus itu selama 7 hari dan kita akan menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut ya, untuk pelanggaran disiplin. Akibat perbuatannya, kini oknum polisi berinisial Brigadir A telah ditahan di Mapolda Sulawesi Selatan selama 7 hari ke depan ini untuk menunggu proses tindakan kode disiplin selanjutnya. Apakah oknum polisi tersebut bersalah atau tidak? Dari Makassar, Wahyu Ruslat, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lain, di antaranya 4 dari 7 pelaku penyerangan terhadap sejumlah remaja masjid berhasil diringkus. Informasinya sesaat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Kita ke informasi yang lain. Berbekal dari rekaman CCTV, 4 dari 7 pelaku penyerangan terhadap sejumlah remaja masjid yang tengah berada di sebuah pos keamanan di area Masjid Al-Markas, Kabupaten Maros, akhirnya ditangkap. Mirisnya, aksi penyerangan ini dilatar belakangi karena istri salah satu pelaku diduga diganggu oleh tetangganya sendiri. Dari rekaman CCTV yang viral di media sosial, terlihat aksi brutal sekelompok pemuda bersenjata busur yang tiba-tiba menyerang sejumlah remaja masjid yang saat itu berada di dalam pos keamanan Masjid Al-Markas Maros di Kelurahan Petuadai, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Kamis 24 November 2022 lalu. Salah satu remaja masjid terkena anak panah busur dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Bahkan pelaku juga merusak kaca jendela pos keamanan masjid. Berbekal rekaman CCTV inilah, kepolisian sektor Turikale berhasil menangkap 4 dari 7 pelaku penyerangan setelah sebelumnya petugas melakukan pengejaran selama 8 jam pasca kejadian. Satu persatu kawanan pemuda bersenjata busur yang diketahui berinisial WD berusia 18 tahun, RH berusia 18 tahun, MI berusia 18 tahun, dan HN 24 tahun. Mirisnya, motif penyerangan ini dilatar belakangi karena salah satu istri pelaku diganggu oleh tetangganya sendiri yang tidak lain adalah rekan pelaku yang diketahui berinisial HC, hingga terjadi penyerangan di pos keamanan masjid lantaran tetangga pelaku HC lari berlindung di dalam pos security. Sebelumnya, aksi penyerangan ini berawal ketika tetangga pelaku HC mengajak istri pelaku DW melalui pesan singkat untuk bertemu. Namun istri pelaku kemudian memperlihatkan pesan singkat tersebut kepada pelaku DW, sehingga terjadi janjian duel antara kedua belah pihak di area Masjid Al-Markas. Pelaku DW kemudian mengajak rekannya untuk menyerang tetangganya yang saat itu berada di area Masjid Al-Markas Al-Islami. Saya lihat chatnya, Pak. Hah? Saya dapat chatnya. Oh, dapat chatnya? Iya. Nah, terus? Dia mau jemput istriku, Pak. Oh, dia mau jemput istrimu? Iya. Terus kau ke sana dengan siapa? Dengan teman saya, Pak. Siapa? 3 orang? Berapa orang kau ajak sana? Cuma 3, Pak. Cuma 3. Terus?
bertemu sama. Yang teman lain di mana? Ketemu di mana? Adapun pelakunya ada 7 orang yang berhasil kami mintai keterangan saksi-saksi TKP. Ada 7 orang dan 7 diantaranya kita sudah menangkap 4 orang. Dalam 4 orang kami sudah amankan di Polsek Turikale. Pelaku pertama yang kita amankan adalah WD yang mengajak temannya untuk melakukan penyerangan. Kurang lebih 8 jam habis kejadian. Baru ditangkap. Kita amankan hampir semua pelaku berdomisili di Sudiang, Makassar. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga turut menyita 1 unit sepeda motor milik pelaku DW. Akibat perbuatannya, kini pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan dan pengerusakan dengan ancaman 15 tahun penjara, sementara 3 pelaku lainnya masih buron. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok pemuda bersenjata busur menyerang sejumlah remaja yang tengah nongkrong di area Masjid Al-Markas Al-Islami, Kabupaten Maros. Akibat aksi penyerangan ini, petugas security masjid mengalami luka usai terkena anak panah. Aksi penyerangan ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Seperti inilah aksi penyerangan sekelompok pemuda bersenjata busur yang terjadi di area Masjid Al-Markas Al-Islami Maros yang berada di Kelurahan Patuwadai, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dari rekaman CCTV, terlihat pelaku berjumlah sekitar 7 orang dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba melakukan penyerangan terhadap sejumlah remaja dan petugas security masjid. Mereka yang ketakutan kemudian langsung berlari bersembunyi ke dalam pos keamanan masjid. Hingga para pelaku beberapa kali mengancam dan melepaskan anak panah busurnya dan melemparkan helm yang digunakannya ke arah pos keamanan tersebut. Akibat kejadian ini, salah seorang petugas keamanan masjid terluka usai terkena anak panah busur di bagian pinggang sebelah kiri. Tidak hanya itu, pelaku juga merusak 2 kaca jendela pos keamanan masjid yang dijadikan tempat persembunyian para remaja dan petugas security yang ketakutan dengan aksi penyerangan tersebut. Usai menyerang, para pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Sementara korban petugas security yang terkena anak panah busur kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Orang yang datang 7 orang. Oh, mereka pakai apa itu? Motor. Pakai motor. Iya. Waktu menyerang mereka pakai apa itu? Busur. Busur sama Batu. Berapa orang yang batu? Berapa sama orang lempar ke apa? Sempat melepas busurnya atau tidak? Iya, sempat melepas. Ada minda kena? Ada. 1 orang keamanan. Tak jamankan JP di polisi. Oh. Berapa orang dah yang kena? 1 orang. Dia menyerang karena apa katanya? Dia juga tahu Tiba-tiba saja datang. Tapi ada orang asing yang datang ke sini sebelumnya. Mungkin ada orang dia cari. Ada yang dia cari. Kena keamanan bagian apanya dia kena? Oh, ada di. Belum diketahui motif penyerangan ini, namun diduga para pelaku ini salah sasaran dan mencari orang yang diketahui tidak memiliki masalah dengan mereka. Sementara itu, pasca penyerangan ini, pihak pengurus masjid telah melaporkan tindak kejahatan ini ke pihak kepolisian sektor Turikale dengan membawa barang bukti berupa rekaman CCTV. Hingga saat ini, polisi masih mengejar pelaku yang telah diketahui identitasnya dari rekaman CCTV. Dari Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Bea Cukai Parepare memusnahkan jutaan batang rokok dan miras ilegal senilai 1,5 miliar rupiah di kantor Bea Cukai Parepare, Sulawesi Selatan. Barang bukti hasil penindakan kepabean ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Jutaan batang rokok dan miras ilegal dimusnahkan petugas kantor Bea Cukai Parepare 29 November 2022. Rokok dan minuman keras ini merupakan hasil penindakan kepabeanan dari sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Pemusnahan barang bukti senilai 1,5 miliar rupiah ini dilakukan dengan cara dibakar yang dilakukan oleh sejumlah pihak terkait.
Adanya barang ilegal ini membuat kerugian negara mencapai 1 miliar rupiah. Jadi atas barang ilegal tersebut memang sangat merugikan negara. Oleh karena itu teman-teman harus terus memberikan bantuan kepada kami kalau ada barang ilegal. Kenapa demikian? Karena ilegal itu nggak bayar pajak sama sekali. Ya, teman-teman sekalian perlu diketahui, dari harga rokok itu 60%-nya itu untuk negara. Jadi kalau harga rokok 40.000, berarti 60%-nya berapa? 6 kali 4 berarti 24.000-nya itu untuk negara. Gitu. Nah, negara itu apa? Ya sekarang kemarin habis Covid 2 tahun lebih ya, itu semua kan ditanggung negara. Kemudian vaksinnya, rumah sakitnya, puskesmasnya, dokternya, semua dari situ. Oleh karena itu kalau itu tidak ada penerimaan, tentunya kita akan sulit membiayai negara. Lebih dari 1 juta batang ya, 1.300.000 1.300.000 batang ya. Batang. Kemudian minumannya 12 liter. 12 liter. Dari Kota Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, menyusul rendahnya serapan anggaran, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menginstruksikan semua organisasi perangkat daerah Kota Makassar agar mempercepat proses tender dini. Saya perintahkan kepada semua SKPD. Hal tersebut diungkapkan langsung saat melakukan rapat koordinasi percepatan program Wali Kota Wakil Wali Kota Makassar di ruang Sipakatau, Balai Kota. Dani Pomanto mengatakan program-program harus segera digenjot, mengingat penyerapan anggaran belum mencapai 50%. Oleh karena itu, Dani mengkonsolidasikan koordinasi setiap OPD yang memiliki tanggung jawab terhadap percepatan program strategis Dani Fatma. Program strategis tersebut digarap dengan serius dan rencananya akan rampung di tahun 2023 mendatang dengan melakukan percepatan tender dini. Dani cukup tegas soal program strategis tersebut dengan memberikan jangka waktu kepada OPD yang bertanggung jawab agar melakukan tender dini pada minggu pertama bulan Desember tahun ini. Hari ini adalah menyempurnakan apa yang menjadi masalah di 2022, yaitu rendahnya penyerapan anggaran. Salah satunya adalah koordinasi antara SKPD. Salah satunya adalah persiapan proyek. Salah satunya adalah ketidakmampuan memahami soal-soal hukum pengadaan. Nah, ini saya secara terbuka biar teman-teman juga lihat bagaimana usaha kita untuk mengkompakkan komunikasi antara SKPD. Coba kita lihat tadi banyak hal yang selisih pandangan. Ya. Coba kita lihat tadi itu bagaimana pentingnya proyek-proyek strategis kita yang harus selesai 2023. Tidak bisa tidak. Ada 18 program strategis yang menjadi fokus Dani, diantaranya revitalisasi Karebosi, Japarate, Smart Panjingkulo, Makassar Corp City Arena atau MACA. Dani juga menekankan kepada para OPD penanggung jawab agar melakukan pemanfaatan pendampingan aparat penegak hukum atau APH dalam melengkapi administrasi prosedural. Dari Makassar, Erwin Bisa, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menjadi satu-satunya wali kota di Indonesia yang telah mengoperasikan kendaraan listrik hasil karya anak lorong asal Kota Makassar. Dani Pomanto menciptakan kendaraan komuter Metro Moda alias Como untuk mengangkut wisatawan berkeliling mengunjungi lorong wisata di dalam wilayah Kota Makassar. Seperti inilah penampakan kendaraan mobil listrik komuter Metro Moda atau Como, hasil karya dan desain Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto yang telah resmi dioperasikan pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun Kota Makassar beberapa waktu lalu. Komuter Metro Moda alias Como merupakan minibus yang beroperasi di lorong-lorong wisata. Dari desainnya, mobil Como mirip dengan bus wisata, hanya saja bentuknya yang unik bila dipandang dari luar. Kapasitasnya sendiri, mobil Como dapat menampung 12 orang penumpang dan dapat menempuh jarak sejauh 160 km. Mobil listrik ini menggunakan baterai ganda yang bekerja secara otomatis dengan sistem pengisian baterai solar cell. Dani Pomanto menciptakan kendaraan ini untuk mengangkut wisatawan berkeliling mengunjungi lorong wisata dalam wilayah Kota Makassar. Kelengkapan lainnya, penumpang Como disuguhkan dengan kacamata virtual reality atau VR yang memperlihatkan metaverse dari lorong wisata yang akan dikunjungi.
Mobil listrik ini sejalan dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan dan perakit bodi minibus melibatkan anak muda Lorong Makassar. Sementara mesin kendaraan listrik ini didatangkan langsung dari China. Jika nantinya rakitan mobil listrik berhasil mendapat izin surat keputusan rancang bangun atau SKRB dari Kementerian Perhubungan, maka akan diserahkan sepenuhnya ke pemerintah Kota Makassar. Iya, jadi Como itu adalah sarana untuk memperkuat lorong wisata, yaitu mengangkut secara gratis tamu-tamu kita untuk bisa mengunjungi lorong wisata dari hotel dan lorong-lorong wisata tertentu. Itu secara loop itu secara putar terus menerus. Dan di dalamnya ada fasilitas metaverse, ada fasilitas informasi dan senyaman mungkin. Jadi Como itu hadir untuk itu. Kalau mau dikembangkan untuk angkutan kota juga bisa. Rencananya kapan Pak Uli untuk pengembangan masalah? Ini lagi kan masih untuk cari izin, jangan saya bikin patennya dulu. Baru kemudian ini baru prototype, baru kita produksi. Kalau target penumpangnya Pak Uli untuk 12 penumpang. 12 penumpang. Kalau untuk kontribusi PAD-nya sendiri Pak Uli? Kita belum sampai ke situ, paling tidak dia bisa melayani secara langsung, bisa memperkuat lorong wisata. Dengan hadirnya kendaraan komuter Metro Moda alias Como, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menjadi satu-satunya wali kota di Indonesia yang telah mengoperasikan kendaraan listrik hasil karya anak lorong asal Kota Makassar. Dari Makassar, Yosvin iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di seputar iNews Sulsel untuk edisi hari ini. Saya Dan Nacong, wakil kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tapi sebelum itu mengingatkan untuk Anda tetap mengikuti protokol kesehatan, diantaranya mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa. Salam.